Kita mulai aja ya. Siap, siap. Dari yang pertama, gue pengen nanya tentang bokap nyokap nih. Siapa ya di antara mereka yang paling deket sama lu? Nyokap. Nyokap. Kenapa bisa nyokap? Ya. Kenapa nggak bokap? Karena dari kecil sampai besar emang bokap kan jarang di rumah ya. Jadi dia Oke. banyak keluar kota. Terus jadi sebenarnya gue di rumah itu lebih banyaknya sama saudara, sama kakak, adik, kemudian sama sepupu. Cuman kadang-kadang kalau misalnya bokap lagi dinas nih, Hmm. nyokap nggak ikut, nah jadi lebih banyak ngobrol sama nyokap. Jadi sampai hari ini tuh gue deket bangetnya emang sama nyokap. Cuman lucunya itu nyokap nyokap gue pernah cerita nih, Hmm. waktu gue kecil mungkin umur sekitar 5 tahunan kali ya, 5-6 tahun ini, jadi gue itu eh, punya kebiasaan jelek. Apa tuh? Kebiasaan jeleknya itu eh, jadi setiap habis maghrib Hmm. itu gue suka teriak-teriak pusing. Kapan itu? Waktu gue kecil, waktu umur 5 tahunan lah. Oke. Nah, jadi gue teriak pusing gitu, terus sampai gue tuh jedukin kepala ke tembok Oh iya? gitu Bikin kan. apa tuh? Terus sampai nyokap gue tuh bingung gitu, ini kenapa gitu kan. Hmm. Hmm. Terus akhirnya dibawalah ke dokter kan, dibawa Hmm. ke dokter. Terus maksudnya dicek, takutnya di dalam kepala gue ada luka kah atau ada trauma kah atau apa. Tapi dokter bilang ini nggak kenapa-kenapa gitu kan. Hmm. Nggak ada penyakit apa-apa. Terus dicekin apa namanya ke sampai apa namanya sampai ke dalam-dalam itu nggak kenapa-kenapa gitu loh. Terus akhirnya ya udah, coba aja diajak ngobrol katanya gitu waktu itu, coba aja diajak ngobrol kenapa gitu kan. Terus lucunya itu yang jadi gue pernah punya keinginan bahwa ya gue tuh pengen bokap gue ada di rumah. Oh gitu. Iya, terus nah setelah ngobrol berdua ya akhirnya keluarlah kata-kata itu, terus nyokap gue kaget kan, terus akhirnya ya mungkin ngomong sama bokap gue, terus tiba-tiba gue disuruh ngomong, Hmm. gitu kan, dia udah ngomong aja gitu kan. Nah, gak lama akhirnya gue ngomong, terus akhirnya bokap gue jelasin kan, ya karena kan harus jarang di rumah karena ya kerja lah dan lain-lain ya. Nah, semenjak saat itu hilang udah, jadi gue nggak pernah kayak gitu lagi, nggak pernah ngerasa pusing, jadi hilang aja. Jadi nyokap gue sempet ketawa gitu yang lucu juga gitu, cuman ya maksudnya berarti kadang-kadang ada pesan dari anak itu yang memang kadang-kadang agak sulit diungkapkan kayak gitu. Itu Iya. sih jadi lucunya. Nah itu makanya gue itu lebih cenderung dekat sama nyokap kayak gitu. Ngomongnya kayak gimana sih? Iya, kata nyokap gue tuh jadi kayak bokap gue nanya kan, Hmm. kenapa gitu kan. Terus akhirnya gue bilang ya pengen pengen bapak ada di rumah, gue ngomong begitu kan. Hmm. Terus oh gitu kan, tahu kalau bapak itu lagi cari nafkah gitu kan. Hmm. Terus akhirnya bokap gua ngobrol lah sama gua, ngobrol gitu. Terus akhirnya ya mungkin sepertinya gua mengerti kayaknya tuh. Nah jadi semenjak saat itu ya udah, walaupun bokap gua sering keluar, maksudnya jarang ada di rumah lah ya, sering keluar kota dan lain-lain, ya gua nggak ada masalah itu lagi. Lucu juga sih gue waktu dengarnya itu, kalau nggak salah nyokap gue cerita itu waktu gue SMA kalau nggak salah. Oh gitu. Iya, jadi gue oh iya, gue bilang kayak gitu. Kenapa nyokap lu pengen cerita? Lagi pengen cerita aja waktu itu gitu, pas SMA itu. Iya, karena waktu SMA itu di momen lu tahu sendiri kan, zaman-zaman Tahu SMA itu dong. zaman-zaman krusial lah ya, semua orang tahu lah ya. Iya, iya, iya. Nah, dari zaman krusial itu mungkin nyokap gue itu berusaha lebih mendekatkan lagi sama gue Iya, iya, gua ngerti. gitu. Karena di antara semua saudara-saudara itu ya kan, yang misalnya lu tahu sendiri, masa misalnya gue sering jarang ada di rumah lah, ibaratnya kan kayak gitu. Misalnya sering main sama teman-teman dan lain-lain gitu. Ya mungkin nyokap gue takut takut misalnya gue kebablasan atau apa. Sampai Iya. akhirnya ya ketika gue nganterin nyokap kalau nggak salah, terus ya nyokap gue ngobrol-ngobrol-ngobrol sampai akhirnya dia cerita itu. Oh Gue gitu. kaget aja sampai ya gue ketawa sendiri gitu. Ceritain dong yuk, ini seberapa sering sih bokap lu tuh keluar misalnya dalam seminggu nih?
Atau dalam 1 bulan nih, berapa lama dia di rumah, berapa lama dia kerja gitu di luar kota gitu. Kira-kira tahu nggak? Yang pasti lama banget sih. Jadi dari zaman gua kecil aja, contoh bokap gua kan di apa namanya di analisis dampak lingkungan kan. Mhm. Jadi kalau misalnya setiap ada proyek-proyek itu lingkungannya dianalisa oleh bokap gua. Hmm. Nah, jadi dia harus ada di tempat tersebut dalam waktu yang lama. Karena Oke, kan karena menganalisa ya. menganalisa, misalnya contoh zaman gua masih mungkin ya sekitar 4 tahun atau 3 tahun itu mostly gue ditinggal gitu. Misalnya bokap gue di Palembang aja bokap gue 2 tahun. Kan lama tuh. Jadi misalnya kalau anak-anak liburan baru tuh dibawa tuh keluarga ke Palembang. Oh Tapi gitu. kalau waktunya sekolah ya mereka balik lagi kayak gitu. Hmm. Oh gitu. Berarti Jadi bisa dibilang bokap gue itu ada di rumah bisa dihitung jari sih sebenarnya. Iya, karena memang bokap gue itu apa namanya seneng seneng apa namanya seneng satu ngebantu. Jadi misalnya nih kalau ada saudara-saudara mau dekat mau saudara jauh kalau memang dia mau sekolah misalnya atau itu biasanya bokap gue suka bantu. Makanya dia tinggalnya ya bareng sama kita gitu. nilai-nilai apa yang ada pada diri mereka nih, nyokap dulu atau bokap dulu terserah, yang Mhm. bakal lu transfer itu ke anak lu? Ada nggak? Eh, Pertama yang pasti eh, inspirasinya adalah gua nggak mau kayak bokap gua terlalu lama meninggalkan anak. Itu yang gue pelajari karena di umur gue yang sekarang dan gue sekarang punya keluarga, ya kadang gue masih nggak nyaman gitu loh untuk ngobrol berdua. Misalnya ngobrol atau tukar pikiran gitu. Kalau misalnya kadang gue datang itu kok seperti canggung daripada gue ngobrol sama nyokap kayak gitu. Jadi gimana? Sampai sekarang masih? Sampai sekarang masih, maksudnya gini, jadi karena gue udah punya aktivitas dan bokap gue juga kan sudah istirahat kan ibaratnya apa namanya sudah menikmati hari tua ya somehow justru bokap gue yang deketin gue. Oh gitu. Jadi kayak misalnya kadang nelpon, paling sering WhatsApp sih, hanya sekedar nanya kabar, nanya anak-anak kayak gitu. Oh Kayak gitu gitu. sih maksud maksud gue ya gue sih pengennya kalau nanti gue tua ya pengennya semua itu deket gitu loh, jadi nggak ada canggung atau nggak ada apa kayak gitu. Itu kalau itu dari bokap gue ya. Misalnya dari nyokap itu kan apa namanya nyokap gue itu bener-bener yang ibaratnya melayani bokap gue banget gitu loh. Jadi kayak apapun yang bokap gue butuhin tuh sebisa mungkin dipenuhi lah sama nyokap gue, dari mulai nyiapin baju, makan, kemudian sampai jadwal. Jadi kadang-kadang bokap gue juga kalau misalnya ada kegiatan, kalau nggak ada nyokap gue itu kayak clueless gitu loh. Gitu. Jadi apa namanya benar-benar yang istiqomah gimana sih? Jadinya yang ya udah taat sama suami itu memang itu sudah garisnya lah seperti itu, dan nyokap gue nggak pernah komplain sampai dengan hari ini pun, walaupun ya kayak misalnya hari ini kan kayak nyokap gue kan harus harus lebih ekstra ya melayani bokap gue karena bokap gue dapat aksiden jatuh itu kan, jadi harus pakai kursi roda gitu, jadi kan lebih ekstra. Nah itu yang gue ambil hikmahnya bahwa satu kalau misalnya kita istiqomah itu ya pasti semua ada hikmahnya lah, ada Masya hikmahnya. Allah. Dan yang gue lihat adalah nyokap gue tuh udah nggak apa namanya nggak melihat dunia bahkan gitu loh. Jadi kan Masya ya Allah. udah semua ini akan ada nikmatnya itu pada akhirnya di akhirat nanti. Itu sih Masya yang gue Allah. bener-bener ambil, dan makanya Barakallahu sampai fiik. dengan hari ini nyokap gue alhamdulillahnya tidak ada satupun kendala di hari tuanya, Masya Allah. dari mulai penyakit apapun itu nggak ada. Itu yang gue sangat kagum, yang mungkin itu anugerah atau pahala yang diberikan oleh Allah kali ya, Masya karena Allah.
di umur yang sama bokap gue, bahkan nyokap gue lebih tua kan, lebih tua sekitar 4 bulan. Itu dari mulai penyakit yang sering ditakuti lah oleh setiap orang ya kalau di hari tua, kayak misalnya jantung kah, diabetes, darah tinggi dan sebagainya. Even nyokap gue masih bisa lari even gitu loh. Jadi ya itu yang gue melihat bahwa oke, apa namanya, istiqomah kepada suami itu ya pahalanya itu tidak hanya nanti di akhirat pasti akan dapat, tapi di dunia pun sudah diperlihatkan gitu loh. Masya Allah. Gitu. Terus kalau misalnya dari bokap gua sih, yang gua ambil adalah uh, walaupun bokap gua sering apa namanya, sering keluar kota ya, sering keluar kota, tapi bokap gua itu prinsip dasarnya adalah jujur. Itu jadi jujur dalam arti amanah. Jadi setiap kerjaan yang apa namanya, yang diterima oleh bokap gua itu ya insya Allah dijalankan dengan amanah. Kenapa? Karena kalau misalnya gue lihat selama hidup gue dari kecil sampai sekarang kan, bokap gue satu termasuk PNS, gitu kan. Kemudian, nah secara level dengan lebih dari 30 tahun bokap gue mengabdi kepada negara, itu ya bisa dibilang secara kehidupan satu tidak wow, terus yang kedua tidak kekurangan juga, jadi cukup aja gitu. Ya memang kadang-kadang gue waktu itu sempat, ya namanya waktu gue masih kecil ya, khususnya remaja sih, waktu gue SMA, even sampai gue kuliah juga gue ngeliat kok teman-teman bokap gue kayaknya hidupnya enak banget gitu. Gimana? Lu pernah ketemu sama teman-temannya dan ngelihat Iya, ngeliat gitu. Terus apa namanya, kok kayaknya enak banget gitu. Terus kalau misalnya ngeliat bokap gue kok kayaknya gini-gini. Karena satu, secara kehidupan ya lu tahu sendiri lah ya, masa-masa muda gitu ngeliat kayak misalnya kalau teman bokap gue datang gitu, misalnya dari mulai kendaraan mewah, terus kalau kendaraannya misalnya apa gue sih? Gue pengen tahu. ya mobil mewah lah ya, mobil mewah pada zamannya lah intinya. Terus akhirnya ya ya ibaratnya sampai gue apa namanya, nanya gitu kan sama nyokap gue, karena gue nggak deket sama bokap. Terus ya udah itu rezeki orang ibaratnya gitu. Saya bersyukur harusnya begini ya. Ya yang namanya gue masih bocah kan ya, ya udah ya gue maksudnya masuk kiri keluar kanan ibaratnya gitu kan. Cuman begitu seiring dengan waktu, yang gue lihat bahwa ketika bokap gue ada masalah dalam arti kesehatan ya, ada masalah kesehatan. Kayak misalkan yang pertama itu waktu itu yang cukup krusial itu waktu bokap gue kena jantung, kan harus dipasang ring. Lu tahu sendiri kan kalau pasang ring itu kan lumayan banyak lah duitnya gitu yang harus keluar. Sampai waktu itu nyokap sampai bilang ya udah jual aja kendaraan gitu kan. Kalau misalnya nggak cukup ya kita jual rumah. Ibaratnya waktu itu sempat yang di apa namanya, salah satu rumah yang di itu tuh mau dijual gitu. Cuman ketika waktu itu yang udah sempat nanya adalah mobil. Waktu itu mobil sempat mau dilepas. Lo inget lah Starlet Starlet yang abu itu. Nah, ketika nyokap gua nanya untuk memastikan kan berapa nih yang harus dikeluarkan, karena update terakhir tuh kalau nggak salah lebih dari 80 juta pada saat itu ya. Terus tiba-tiba begitu ditanya tagihannya sudah dibayar. Oh ya? Nah, terus nyokap gue kaget siapa yang bayar gitu. Jadi ternyata apa namanya, lembaga apa bukan lembaga ya. Jadi kayak ada project yang lagi bokap gue kerjain itu, nah itu dibayarkan sama dia gitu. Terus dimulai dari situ, dari mulai pasang ring, bokap gue kan pasang ring udah 2 kali sampai dengan bebas, berarti kan sampai dadanya dibelah tuh. Nah itu kan ya bisa dibilang kalau misalnya eh, ngeliat mengaca pada harta pada saat itu ya udah nggak memungkinkan ibaratnya gitu loh. Tapi semuanya terpenuhi dan semuanya ada yang bayarin gitu. Masya Allah. Nah akhirnya gue melihat itu yang pertama. Terus yang kedua
gue melihat bokap gue kayaknya nyantai aja gitu loh, nggak ada masalah ini itu gitu loh. Maksudnya ya udah penyakit yang dia derita ya karena memang ya, bokap gue pada masa mudanya walaupun tidak merokok tapi kurang menjaga makanan. Makanan kegemaran bokap gue itu satu adalah kambing, dua duren, tiga otak. Nah otak ini bokap gue doyan banget dan memang ya mungkin masa mudanya kurang kurang menjaga dan bokap gue hampir nggak pernah olahraga. Jadi itu yang bikin ya akhirnya efek-efek sampingnya di umur-umur segini gitu. Nah jadi ya itu sih yang gue ambil dan gue melihat yang waktu itu gue sempat pertanyakan kok orang lain atau teman-teman bokap kok kayaknya hidupnya lebih wow. Nah justru di momen-momen saat-saat ini kayaknya kalau yang gue lihat kok mereka satu secara problem ya, gue sih nggak tahu dalamannya ya, cuman yang gue lihat kok satu kayaknya penyakitnya lebih parah itu satu, terus kedua kayaknya kok keluar banyak biaya dari diri sendiri gitu, jadi kayaknya di hari tuanya tuh kayaknya lebih banyak pikiran atau mungkin lebih cenderung stres kali seperti itu. Jadi yang gue lihat oh jadi bokap gue itu ya udah selama kita amanah dan tidak ya lu tahu sendiri lah ya kalau misalnya di yang namanya proyek itu kan pasti ada aja lah ya yang namanya godaan dan lain-lainnya. Mungkin yang gue lihat mungkin bokap gue amanah ya insya Allah gitu kan, karena gue juga nggak tahu, tapi ya yang gue lihat ya di hari tuanya ya santai aja, tinggal Santai menikmati aja. aja gitu loh, tinggal menikmati aja. Satu tidak ada yang pasti, tidak ada hutang gitu kan, kemudian tenang gitu. Nah itu yang akhirnya gue berkaca bahwa oke, itu yang harus gue ambil lah pelajarannya gitu. Itu sih. Siap, siap. Masya Allah. Barakallahu fikum. Oke, jadi it's a wrap.